Hello guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang keadaan Nusantara saat penjajah Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai dimohon untuk ketik like, subscribe dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Pada saat Belanda datang, praktis di Nusantara sudah dalam keadaan kosong atau vacuum of power. Atau sudah kosong dari kerajaan-kerajaan besar yang bisa menghalau dan menenggelamkan armada-armada Belanda tersebut. Sriwijaya Empire telah runtuh sekitar tahun 1186 Masehi yang berarti 400 tahun sebelum datangnya Belanda tahun 1596. Sementara itu Majapahit Empire juga telah runtuh pada tahun 1527 Masehi yang berarti hanya 70 tahun sebelum kedatangan Belanda pertama kali. Sementara itu Pajajaran Kingdom juga baru saja runtuh pada tahun 1579 Masehi yang berarti masih hangat, bahkan para tentara Belanda yang dipimpin Kapten Scipio masih dapat melihat reruntuhan sisa-sisa kerajaan Pajajaran secara utuh. Sementara itu Malaka Empire, sebuah kerajaan Melayu besar juga telah runtuh di tangan Portugis pada tahun 1511, yang berarti hanya 80 tahun sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. Kalau saja kerajaan-kerajaan tersebut masih ada dan eksis, tentu saja tidak semudah itu Belanda menguasai Indonesia, karena akan mendapatkan perlawanan sengit dari armada-armada Sriwijaya, Majapahit dan juga perlawanan dari kerajaan Pajajaran yang padat penduduk serta Kesultanan Malaka yang menguasai jalur perdagangan. Sehingga praktis pada tahun 1596, ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia, hanya tersisa kerajaan-kerajaan kecil yang bersifat kedaerahan dan masih tercerai-berai. Berikut beberapa di antaranya: Pulau Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam, di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah II, 1576-1604. Aceh merupakan kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kesultanan Melayu Malaka, meskipun mengalami kemunduran akibat serangan Portugis pada tahun 1511, Malaka masih menjadi pusat perdagangan penting di Selat Malaka. Kesultanan Siak Sri Indrapura, didirikan pada tahun 1527, Siak berkembang sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Pagaruyung, sebagai pusat pemerintahan Minangkabau, Pagaruyung terkenal dengan sistem matrilinealnya dan pengaruhnya di Sumatera Barat, Pulau Jawa. Kesultanan Mataram Islam, di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, 1575-1601. Mataram mulai memperluas wilayahnya dan menjadi kekuatan utama di Jawa. Kesultanan Banten, kesultanan maritim yang makmur dengan pelabuhan utamanya di Banten Lama, Kadipaten Pakubuwono dan Surakarta, 2 kadipaten yang didirikan oleh Mataram Islam. Pulau Kalimantan, Kesultanan Banjarmasin, kerajaan maritim di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan perdagangan hasil hutan dan intan. Kesultanan Kutai Kartanegara, didirikan pada abad ke-14. Kutai Kartanegara merupakan kerajaan tertua di Kalimantan. Kesultanan Sambas, kerajaan maritim di Kalimantan Barat yang menguasai perdagangan rempah-rempah. Pulau Sulawesi, Kesultanan Gorontalo, kerajaan maritim yang kuat di Sulawesi Selatan, menguasai perdagangan di Selat Makassar. Kedatangan Belanda secara bertahap membawa perubahan pada peta politik Nusantara, dengan beberapa kerajaan melemah dan dikuasai Belanda, sementara yang lain berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga abad ke-20.